Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Karim. Saya dari LPTK YAIN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 250 310 157. Saya dari LPTK YAIN Ambon ingin membuat video pembelajaran tugas UKIN bab pertama tahun 2025. Saya akan membuat video pembelajaran dengan materi adab membaca Al-Quran dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita bersama-sama berdoa supaya apa yang kita pelajari, supaya apa yang kita dapat dalam pelajaran ini bisa bermanfaat dan oleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ingin mempertanyakan kesiapan belajar kalian. Apakah sudah siap? Siap. Alat untuk belajar sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, Bapak Guru, apakah ada siswa yang tidak masuk hari ini? Ada masuk semua. Baik, Bapak akan mengabsen satu persatu. Abelatus Solehah, Fitriyatul Hidayah, Lailatul Rabi'ah, Nasiratut Taslimah, Regina Ayu Fadilah, Safiyatul Husna, Nurul Yunia Andani Putri. Sebelum ke materi, sebagai mempunyai rasa nasionalisme kita kepada negara ini, mari bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Semua diharap untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia tanah bangsaku,
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Alhamdulillah, sekarang sebelum masuk ke intinya, ke materi yang akan Bapak jelaskan, Bapak akan menanyakan materi yang minggu lalu. Adakah yang masih ingat tentang materi yang minggu lalu? Alhamdulillah. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah, bagus. Ada lagi, apa itu Asmaul Husna? Ya, bagus. Nama-nama yang baik, yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau 99 nama yang baik. Sekarang kita akan ke materi yang akan Bapak terangkan pada hari ini. Untuk materi sekarang Bapak akan menyampaikan tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Masih semangat untuk belajar? Siap. Masih semangat untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Adab membaca Al-Quran dan berdoa. Tujuan mempelajari adab membaca Al-Quran dan berdoa yang pertama adalah bisa menjelaskan bagaimana adab yang baik atau tata cara yang baik ketika kita berdoa dan membaca Al-Quran. Yang kedua, bisa menyebutkan apa saja adab-adab ketika membaca Al-Quran dan adab-adab ketika berdoa. Jadi bisa menyebutkan semuanya apa yang ketika sudah menjadi ketentuan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Selanjutnya, membaca doa sebelum dan sesudah membaca Al-Quran dengan benar. Sebelum membaca Al-Quran, sesudah membaca Al-Quran, lebih baik yaitu berdoa. Jadi, Bapak Guru di sini mempunyai video tentang pembelajaran adab membaca Al-Quran dan berdoa. Mari kita saksikan bersama video pembelajaran yang berkaitan dengan adab membaca Al-Quran dan juga berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Aku juga belum tahu. Sepertinya anak baru. Kenapa memangnya? Wa wajadka yatiman fala takhar wa ammasa ila fala tanhar. Bagus sih bagus, tapi lama banget. Mau nonton film kartun nih. Ah, iya benar. Wa binikmati rabbika fahadis. Shadaqallahul azim. Bagus, Ujen. Wah, sombong dia. Dipuji Pak Ustadz. Belum tahu dia kita mengajinya seperti apa. Kalian bisa tiru ya? Ayo, siapa lagi?
satu saja. Kalau berdua aja gimana Pak Ustadz? Kita duet. Iya Pak Ustadz. Doni suara satu, saya suara dua. Hihihi. Memang bisa. Bisa Pak Ustadz. Kita kan sudah latihan. Benar kan Pak? Pak. Iya Pak Ustadz. Kita sudah latihan lama dari kemarin. Kok dari kemarin sih? Ya sudah. Coba kalian mengaji berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abadtu. Wala antum abiduna ma a'bud. Kok nggak selesai? Ya udah, ulangi lagi. Apa? Ulangi lagi? Kapan selesainya? Udah deh. Waladolin. Hah? Amin. Hah? Katanya udah latihan lama. Iya Pak Ustadz, latihannya sih udah lama, tapi jarak jauh. Saya di mana, Ipot di mana? Makanya kalau diterangkan didengerin, biar gak ngasal baca Qur'annya. Siapa yang ngasal? Ya kamu, masa baca surat Al-Kafirun gak selesai-selesai, malah ditutup pakai surat Al-Fatihah lagi. Iya, Ipot, Doni, semua itu ada aturannya. Memangnya kalian belum tahu? Mana mereka tahu Pak Ustadz, kalau mengaji saja mereka sambil main-main. Jangan marah dulu dong. Kalian mau tahu nggak bagaimana adab dalam membaca Al-Quran? Gimana Pot? Mau nggak? Kamu? Mau aja deh. Iya. Tadi semua telah menyaksikan video yang Bapak putar. Apa yang bisa diambil dari video tadi? Membaca Al-Quran dengan baik. Baik. Lagi? Membaca Al-Quran dengan keadaan suci. Terus ada lagi? Membaca Al-Quran dengan fasih. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Masih semangat untuk belajar? Semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Adab membaca Al-Quran dan berdoa. Ada yang tahu apa itu adab? Bagus. Terus sopan santun. Adab adalah sopan santun, tata krama, dan sikap. Bagaimana caranya yang baik untuk membaca Al-Quran? Bagaimana caranya yang baik? Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita ke materi adab membaca Al-Quran dan berdoa. Kita sebagai manusia menerapkan adab sesuai dengan agama, norma, dan budaya yang berlaku di suatu daerah. Kita di sini sebagai masyarakat Indonesia Timur, bagaimana adab ketika membaca Al-Quran dan adab berdoa.
Selanjutnya, membiasakan diri menerapkan adab dalam membaca Al-Quran dan berdoa. Menyadari bahwa Al-Quran adalah kitab Allah. Menyadari bahwa kitab Allah adalah kitab suci yang terdiri dari 30 juz yang kita harus yakini. Terus menyadari bahwa berdoa merupakan sebuah bentuk permohonan atau pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekiranya kita minta itu dikabulkan oleh Allah taala, berarti kita harus mengikuti adab-adab yang berlaku ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus membiasakan diri membaca Al-Quran dan berdoa setiap hari. Kalau di sini di MTS kita, MTS Mambaul Hikmah, alhamdulillah setiap sebelum memasuki kelas kita sudah pembiasaan membaca juz 30 Asmaul Husna. Sebelum itu kita sudah melaksanakan sholat duha dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah Bapak tadi menyampaikan materi pembelajaran, untuk selanjutnya Bapak akan memberi tugas kelompok yang mana di kelas ini akan terdiri dari 4 atau 3 kelompok. Untuk tugas kelompok materi adab membaca Al-Quran dan berdoa. Mari kita buat bentuk kelompoknya. Sini. Terus itu, sana. Ini tugas kelompoknya. Tugas kelompok 2. Tugas kelompok 3. Tugas kelompok 4. Kalian diskusikan dengan teman kalian. Sudah mendapatkan semua LKPD-nya? Di dalam LKPD itu ada permasalahan yang harus dipecahkan, yang harus diselesaikan di kelompok kalian. Ada permasalahan yang harus diskusikan dengan kelompok kalian. Setelah itu selesai, lalu presentasi. Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita presentasi hasil dari diskusi kalian. Maju satu kelompok gantian. Untuk kelompok berapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 1.
Makasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Di sini. Ini teman kalian kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang didiskusikan tadi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi hasil kelompok kami. Diskusi yang pertama, apa saja adab yang harus diperhatikan sebelum membaca Al-Quran? Adab yang harus diperhatikan sebelum membaca Al-Quran adalah bersuci, menghadap kiblat, memakai pakaian bersih dan sopan. Selanjutnya, adab saat membaca Al-Quran. Adab saat membaca Al-Quran yaitu membaca dengan tartil, tidak tergesa-gesa. Adab dalam berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangan, menggunakan bahasa yang baik, diawali dan diakhiri dengan pujian kepada Allah. Baik, diskusi dari kami. Apa ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, seandainya jika saya memiliki wudhu dan membaca Al-Quran, ketika di pertengahan membaca Al-Quran saya tiba-tiba kentut, bagaimana sikap saya? Baik, apa masih ada yang mau ditanyakan? Baik, saya akan izin menjawab. Apabila kita membaca Al-Quran, lalu di pertengahan kita buang angin atau kentut, kita harus meletakkan Al-Quran lalu kita berwudu kembali. Apa sudah paham? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi semuanya sudah diskusi. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Untuk selanjutnya Pak Guru akan merangkum apa yang kita pelajari mulai tadi. Yang pertama, adab dalam membaca Al-Quran dan berdoa. Yang pertama adalah membaca basmalah atau membaca ta'awud. Terus yang kedua, dalam membaca Al-Quran dan berdoa diharuskan menghadap kiblat. Terus untuk selanjutnya, sopan dalam bersikap dan berbusana. Pakaiannya harus tutup aurat. Terus yang selanjutnya, lebih baik dalam keadaan bersuci atau berwudu. Terus menyebut nama dan mendoakan Nabi Muhammad SAW atau membaca sholawat sebelum membaca atau berdoa. Terus mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu kita, bukan di depan perut. Terus untuk selanjutnya, pandangan mata boleh menunduk, boleh sedikit memandang ke atas, namun disarankan mata terpenjam. Ketika kita berdoa, biar lebih khusyuk, mata kita
keadaan terpenjam atau tutup mata. Biar kehusukan kita didapat ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat disimpulkan dalam materi tadi, yang pertama, Al-Quran, kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril akan disampaikan kepada umat manusia dan membacanya bernilai ibadah, tidak langsung turun kepada Nabi Muhammad melainkan melalui perantara, yaitu perantara malaikat Jibril. Terus yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman hidup orang-orang yang beriman agar selamat di dunia dan akhirat. Kita menjalani kehidupan di masyarakat di dunia ini, kita harus mempunyai pegangan, yaitu berpegangan kepada Al-Quran. Terus selanjutnya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keinginan diharapkan dengan tujuan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala supaya kita cepat terkabul. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Sekali lagi yang semangat, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dipelajari hari ini bisa didapatkan dan bermanfaat dan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran ini diakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ufa'na bima lamtana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqirana wa qurabati lana fi dinina. Baik, alhamdulillah, semoga dengan berdoa pelajaran yang kita ambil tadi bisa bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.